Baik, hari ini saudara saya akan melanjutkan pembicaraan kita beberapa minggu ini. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang dikatakan Allah yang menguatkan. Judul firman Allah hari ini adalah Allah yang menguatkan. The encouraging God, God that encourage. Dan kadang-kadang kita berpikir memang Allah itu sesuatu oknum, satu pribadi yang setiap hari pasti dia memberikan kekuatan. Maka itu firman Tuhan bilang begini, berkatnya baru tiap pagi. Tetapi yang baru tiap pagi untuk siapa? Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, dia bilang begini saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dan dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan hari ini saya ingin bawa saudara ke satu hamba Tuhan, satu nabi dalam firman Allah yang namanya Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini saudaraku, dia punya satu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia punya satu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Nah, sebelum kita dengar, saya akan bacakan saudara saya ceritakan, karena kalau dibaca panjang, karena kita akan lihat kejadian Elia dari mulai pasal 16, 17, 18, dan 19. Tapi saya akan ringkas dalam satu cerita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan, karena Tuhan berikan kesempatan kami kembali untuk mendengar firman Allah. Dan saat ini Bapa, kami minta biar hikmat Allah yang dari surga turun atas kami, sehingga kami mengerti setiap bagian dari firman Allah, dan kami bisa melakukannya dengan kekuatan roh-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita akan bercerita tentang satu story yang disebut the story of Elijah. Saudara tahu Elia kan? Nah, Elia ini saudara, satu kali diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi. Dia bilang, kamu pergi ke Ahab dan kasih tahu sama Ahab, Ahab, nanti akan ada kekeringan di negaramu. Karena Ahab ini dia negara yang tidak baik, jahat di mata Tuhan. Sudah keluar. Lalu Elia disuruh Tuhan karena ada kekeringan, malah pergi ke sungai Kerit. Di sana engkau akan diberkati untuk bertahan selama masa kekeringan dengan burung gagak yang kasih kamu makan daging dan roti dan minum dari sungai Kerit. Lalu Elia pergi ke sana dan mulai menikmati berkat Tuhan. Lama-kelamaan sungainya kering kan saudara, karena kelaparan. Nah, sungai kering dan kemudian Allah bilang begini, Elia kamu pergi ke satu tempat yang namanya Sarfat. Di tempat sana kamu akan bertemu dengan seorang janda dari Sarfat. Dan pada saat dia bertemu dengan janda dari Sarfat, Elia bilang sama janda ini, beri aku air. Lalu janda ini beri air. Tapi Elia juga bilang, beri aku roti. Janda ini bilang, aku gak punya roti. Yang aku ada tepung dan minyak. Dan setelah aku bikin roti hari ini, aku akan mati, kata janda itu. Tapi kemudian Elia bilang, tolong bikin, Tuhan akan berkati kamu. Lalu janda ini obey, dia bikin saudara. Dia bikin tepungnya, dia bikin berasnya, dan kemudian dia bikin roti. Terus diberikan kepada Elia selama musim kering itu. Tiba-tiba anaknya sakit. Dan meninggal saudara anak ini. Ketika anak ini meninggal, si janda Sarfat bilang, kok begitu? Saya udah beri makan hamba Tuhan, kok dia meninggal? Lalu Elia datang, diambil anak itu, didoakan oleh Elia. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Ketika Elia minta kepada Tuhan, anak itu bangkit dan hidup kembali. Dan diberikan kepada ibunya, kepada janda di Sarfat ini. Lalu terdengar suara Tuhan. Elia, sekarang saatnya kau pergi. Setelah 3 tahun kelaparan, pergi ke Ahab. Dan katakan kepada Ahab bahwa kekeringan akan selesai. Lalu akhirnya dia pergi saudara. Dia pergi perjalanan keluar dari Sarfat untuk bertemu dengan Raja Ahab. Kebetulan Raja Ahab pada saat itu juga menyuruh semua bawahannya termasuk Obadja untuk pergi mencari rumput dan air buat ternak dan kudanya. Lalu di tengah jalan Obadja dan Elia bertemu di tengah jalan. Elia bilang, kamu Obadja kabarkan kepada Ahab bahwa aku ada di sini. Karena Ahab dicari-cari saudara. Kenapa? Karena pada saat itu nabi-nabi Tuhan dibunuh. Lalu Obadja ketakutan, dia pergi kepada Ahab.
dan bilang begini, Ahab, Elia yang kamu cari-cari ada. Dia ada di situ. Lalu Ahab pergi ingin bertemu dengan Elia. Lalu Ahab bilang begini, kamu ya yang bikin kekeringan. Elia bilang, bukan saya, tapi perbuatanmu yang jahat di mata Tuhan. Itu yang membuat kekeringan. Dan Elia bilang, bawa semua nabi-nabi Baalmu ke Gunung Karmel. 400 nabi Baal. Lalu kemudian Ahab setuju dan dibawalah semua nabi-nabi ke Gunung Karmel. Di Gunung Karmel Elia menantang nabi-nabi palsu itu, nabi-nabi Baal itu. Kamu kasih persembahan kepada Tuhan. Lihat apakah Tuhan mengirimkan api. Kalau itu memang Baal itu Tuhan, sembah dia. Kalau Allah itu Tuhan, sembah dia. Dan kemudian saudara, nabi-nabi Baal berkeliling di atas mezbah, di atas korban itu. Tapi api nggak muncul-muncul saudara. Sampai Elianya ngejek, oh mungkin itu kamu kurang keras teriaknya. Oh mungkin Tuhanmu lagi sibuk di sana. Lalu kemudian Elika dapat gilirannya. Dia berdoa, dia minta disiram malahan korban itu dengan 3 kali air. Sampai paritnya berisi air. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirimkan apimu. Dan pada saat dia berdoa, api turun dari langit dan membakar korban bakaran. Sedangkan Baal gak bisa lakukan itu saudara. Elia yang Tuhannya adalah Yahweh. Dia bisa lakukan itu. Kemudian seluruh nabinya itu disembelih. Lalu diajak satu pegawainya pergi. Dan dia berdoa minta hujan. Dia lihat, wah hujan datang. Lalu Ahab pulang cepat-cepat. Kemudian Ahab pulang, dia ketemu dengan Jezebel yang tadi. Lalu dia bilang begini, Ahab udah bunuh 400 nabi. Wah, si Elia ketakutan, dia lari saudara. Dia lari pada saat dia beristirahat, lari ketakutan. Malaikat Tuhan datang dan menyentuh Elia, suruh bangun, makan dan minum, karena perjalananmu akan jauh. Lalu Elia makan minum, Tuhan bilang pergi kamu ke Gunung Horeb. Lalu dia pergi ke Gunung Horeb, dan di sana Tuhan menunjukkan dirinya kepada Elia. Pertama muncul dengan angin. Kedua muncul dengan gempa. Ketiga muncul dengan api tapi gak ada Tuhan. Pada saat angin sepoi-sepoi, Allah muncul. Dan Elia keluar. Pada saat Elia keluar, Tuhan memulihkan dia dari keletihannya. Saudara, di sini kita lihat saudara, apa yang terjadi? Pada saat Elia semangat-semangatnya melayani, ada saat tertentu dia sedang ada di lembah. Di saat-saat tertentu Elia ada di tempat yang paling dalam, yang ketakutan, yang merasa gak ada pertolongan. Kalau kita lihat di dalam Raja 19 ayat 9b, di sinilah turning pointnya Elia pada saat dia turun dalam satu ketakutan dalam lembah yang kelam. Pada saat ayat 19 terjadi perubahan, dia naik, diberikan kekuatan oleh Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 9b katakan begini, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apa kerjamu di sini Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia ditanya Tuhan, dia hamba Tuhan, dia seorang nabi. Makanya Tuhan tanya, ngapain kerjaan kamu di sini? Lalu dia tanya 2 kali saudara. Kalau saudara baca lagi ayat 13, dia tanya yang sama. Elia pergi ke Gunung Horeb, dia tanya lagi, ngapain kamu di sini? Kamu hamba Tuhan, nggak boleh lama-lama di sini. Kamu harus pergi beritakan firman Tuhan. Pada ayat ini saudara, 1 Raja-Raja 9b sampai 10. Itulah turning pointnya Elia. Pada saat dia ada lembah kekelaman, dia diangkat kembali oleh Tuhan dengan pertemuan secara pribadi. Dengan angin yang sepoi-sepoi, suara yang berbisik. Tuhan memberikan kekuatan pada saat anaknya sedang dalam kesulitan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya pada saat kita ada di lembah yang paling dalam sekalipun. Elia takut sekali kan, mau dibunuh sama Isabel. Dia mau dibunuh. Udah banyak nabi-nabi dibunuh. Bahkan Obadja itu orang yang cinta Tuhan, dia menyembunyikan 300 hamba Tuhan, nabi, masuk ke goa, dia kasih makan. Karena semua mau dibunuh termasuk Elia. Dia ketakutan saudara dengan Isabel.
Dan dia lari. Ada dalam lembah yang paling dalam. Nah, saudaraku yang kekasih, saya ingin beritakan 5 kebenaran dalam cerita ini. Ada 5 kebenaran firman Allah yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama saudara, Tuhan mengirimkan berita kehidupan, sedangkan iblis mengirimkan berita kematian. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 dikatakan begini. Waktu Ahab datang kepada Izebel dan katakan, aku sudah membunuh semua nabi, Elia sudah membunuh semua nabi-nabi. Izebel marah, dia bilang begini, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Artinya Izebel menyuruh seorang messenger bawa berita kematian untuk Elia. Tapi apa yang terjadi? Waktu Elia pergi lari dan tiba di bawah pohon arar, malaikat Tuhan datang, messenger datang. Maka dikatakan begini dalam ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun, makanlah. Kata yang digunakan untuk menggambarkan malaikat saudara, dan suruhan menggunakan kata yang sama, malak. Dalam bahasa Ibrani, artinya suruhan. Izebel membawa suruhan membawa berita kematian. Tapi Allah mengirim suruhan memberitakan berita kehidupan. Dengar baik saudara, kalau sesuatu datang dalam hidupmu, iblis mencoba menipu saudara. Kita udah belajar banyak hal tentang iblis. Mencoba menipu saudara, gak akan berhasil. Kamu akan rusak. Tubuhmu gak akan sembuh. Hidupmu akan hancur. Itu berita dari iblis. Karena iblis datang untuk menghancurkan dan membunuh. Tapi Allah akan datang kepada saudara, dia katakan begini, hidupmu akan hidup yang penuh kelimpahan. Hidupmu akan diberkati. Tidak ada kutuk atasmu. Allah membawa berita kehidupan buat saudara. Karena itu kita mesti bersyukur kita punya Allah. Dia membawa berita kehidupan. Yang kedua saudara, apa kebenaran yang kedua? Yang kedua adalah Tuhan menemukan anaknya dan membawa kepada pelukannya. Tuhan menemukan anaknya dan membawa kepada pelukannya. Tuhan gak pernah biarkan kita sendiri jatuh bangun dalam dunia ini. Amin saudara. Kalau saudara masih merasa saya jatuh bangun gak ada yang perhatikan, berarti saudara belum merasakan. Dia ada di situ bersama saudara. Dia peluk saudara. Saudara masih ingat satu cerita tentang anak yang hilang, prodigal son? Waktu dia pergi, bapaknya melihat. Aduh, bagaimana anak saya pergi? Lalu anak ini pergi ke satu tempat, bapaknya menanti di rumah. Dia pergi ke satu tempat, dia menjadi apa saudara? Dia menjadi penjaga babi. Pada saat dia menjadi penjaga babi di situ, dia berpikir, di rumah bapakku banyak makanan. Kenapa aku mesti di sini? Lalu dia mulai berpikir, aku salah. Aku telah salah. Lalu dia mulai lihat, aku di tengah-tengah babi. Dan dia mulai bongkar pagarnya. Dia mulai keluar dan dia mau pulang ke tempat bapaknya. Padahal dia udah merebut harta warisan bapaknya. Dia sudah menghina bapaknya. Bapaknya belum mati, tapi sudah diminta warisannya. Lalu dia berjalan sampai dekat rumah bapaknya. Bapaknya terus menanti anaknya untuk pulang. Dan pada saat bapak melihat anak itu masih kecil di ujung sana, dia sudah tahu itu anaknya. Dan apa yang terjadi saudara? Anaknya tertatih-tatih berjalan di tengah padang pasir. Tertatih-tertatih untuk menuju pulang ke tengah-tengah keluarganya kembali. Bapaknya melihat saudara, ini anakku yang kukasihi. Walaupun dia sudah mengkhianati aku, tapi aku tetap mengasihi dia. Dan bapaknya berlari menyambut sang anak. Dengar baik saudara. Allah berlari menyambut saudara. Kalau sudah datang ke dalam pelukannya, dia memeluk saudara. Seperti tidak pernah terjadi yang jahat. Pada saat kita dalam kekelaman saudara, Allah akan menemukan saudara. Dan dia akan peluk saudara dan saya. Saya tidak tahu masalah apa dalam hidupmu.
tekanan apa yang saudara sedang alami. Tapi satu hal yang pasti, Allah sudah temukan saudara. He found you. And He will embrace your life. Dia akan peluk saudara. Dia akan cari saudara sampai dapat. Dan pada saat di 1 Raja-Raja 18 ayat 8 bilang begini, maka bangunlah ia, lalu makan minum, dan oleh kekuatan makanan itu yang dapat dari Tuhan, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Saudara, gunung Horeb ini adalah gunung, sebenarnya nama sebelumnya itu gunung Sinai. Saudara pernah dengar gunung Sinai? Jadi gunung Horeb dan gunung Sinai itu sama. Nah, apa itu gunung Horeb ini? Disinilah yang disebut the mountain of God, gunung Allah, di mana Allah menunjukkan dirinya. Saudara masih ingat pada satu cerita yang di dalam Musa, kejadian Musa 3 ayat 1 Keluaran. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Jadi dia mengembalakan di gunung Horeb. Dan Musa menerima satu batu, yaitu 10 perintah Tuhan, itu di gunung yang sama, saudara. Tuhan menunjukkan diri kepada Musa untuk memanggil di gunung Horeb. Tuhan memberikan 10 perintah Allah menunjukkan dirinya kepada Musa sekali lagi di gunung Horeb, di gunung Sinai, dengan 10 perintah Allah. Karena itu gunung Horeb adalah gunung di mana Allah menunjukkan dirinya kepada saudara. Gunung Allah adalah tempat pertemuan antara saudara dengan Tuhan. Dan sering kita menyebutnya dalam doa. Saya ingin diam sejenak di sini. Pada saat kita katakan dalam hidup kita, di mana Tuhan, Dia bisa ditemukan di gunungnya. Kalau kita naik ke gunung Tuhan, Dia ada di situ. Artinya begini saudara, kalau kita punya relationship yang baik dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita bersekutu bersama-sama dalam doa, Tuhan ditemukan dalam doa saudara. Tapi berapa banyak dalam kehidupan kita, sering kita tidak mau berdoa. Berapa banyak dalam kehidupan kita nggak mau berkomunikasi dengan Tuhan. Karena komunikasi dengan Tuhan itu membuka jembatan saudara untuk menerima kekuatan daripada Allah dalam hidup saudara. Komunikasi dengan Tuhan itu menjadikan satu momen di mana saudara will experience God. Waktu saudara akan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Karena itu doa merupakan satu hal yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen. Makanya ada istilah doa adalah nafas bagi orang Kristen. Karena Tuhan menunggu saudara untuk datang kepada Dia. Dia rindu dengan saudara untuk datang dalam doa-doa saudara kepada Dia. Untuk berkomunikasi dengan Dia. Untuk bercakap-cakap dengan Dia saudara. Nanti beberapa saat lagi Om Hans akan beritakan saudara tentang communicating with God. Bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Apa itu artinya communication with God. Tapi hari ini saya mau encourage saudara. Datang dalam doa yang ada. Kita banyak tempat doa saudara. Michelle tiap hari Selasa, tiap hari Jumat, minggu pertama. Di Rumah Rinda, minggu keempat. Di Brampton, minggu keempat. Di Sentral di sini, hari Rebo, setiap Rebo. Datang, di mana yang terdekat dengan saudara. Datang, communicate with God. Datang berdoa kepada Tuhan. Kenapa saudara? Ini firman Allah yang berikan dan undangan kepada saudara. Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Atau dengan kata lain, pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan buat saudara. Seperti Elia pada saat dia jatuh, Allah kirimkan messenger. Allah kirimkan makanan. Allah bawa dia ke Horeb, ke gunung Tuhan. Dan di gunung Tuhan dia bertemu dengan Tuhan. Kebenaran yang lain. Tuhan ingin anak-anaknya berfungsi sebagaimana panggilan masing-masing. Saudara, maka itu dia tanya saudara.
kepada Elia, "What are you doing here?" "Elia, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu nabi, panggilanmu seorang nabi. Nabi itu nggak selalu ada di dalam hal ini. Kamu harus keluar beritakan firman Allah." Itu maksudnya Tuhan tanya pada Elia. Dia tanya 2 kali. Tapi Elia menjawab apa? "Aku takut," istilahnya begitu, "karena nabi-nabi dibunuh. Tinggal 1 sisa nabi, aku sendiri." Padahal enggak, ada 300 yang disembunyikan Obadya. Dia coba untuk membuat dalih sehingga begini. Dia dekat dengan Allah, tapi jauh dari dunia. Sekali lagi saudara. Dia kasih dalih begitu rupa. Supaya apa? Supaya dia dekat dengan Allah, tapi jauh dari dunia. Saya ingin kita merenungkan ini baik-baik. Kita mungkin banyak ke gereja. Kita banyak acara gereja. Dari mulai training, Bible study, Sunday service, youth service, sekolah minggu, cell group, fellowship, piknik. Wow, kita dekat dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa kita bisa berfungsi dalam dunia ini sebagai the messenger of God? Sering yang ada dalam kekristenan adalah begini saudara, kita dekat dengan Allah tetapi jauh dari dunia. Kita dekat dengan Allah tapi tidak bisa mempengaruhi dunia. Kita tidak jadi garam dan terang dunia. Tuhan gak katakan begini, jadilah garam dan terang gereja. Nah, dia katakan jadilah garam dan terang dunia. Dunia, bukan gereja. Dengar baik saudaraku yang kekasih. Pada hari ini saya ingin menggugah hati saudara. Kita perlu dekat dengan Tuhan, yes. Dapatkan kekuatan dari Dia. Tapi jangan stay di situ. Jangan diam di dalam 4 tembok gereja ini, saudara. Go out and make disciples. Tapi saudara gak bisa keluar sebelum saudara ada di Gunung Horeb bersama dengan Tuhan. Saudara gak bisa berfungsi sebelum saudara berlutut di depan Tuhan untuk minta kekuatan rohnya. Kemarin saya ada di Guelph. Bukan di Guelph, di Milton. Mereka adakan Bible study di Milton. Saya ke Milton kemarin kira-kira sampai jam 9:30 malam. Lalu kita adakan diskusi. Lama saudara, kalau di Guelph itu kalau discuss mulai jam 5 selesai 9:30. Jadi betul-betul luar biasa. Lalu satu kali kita discuss tentang Roh Kudus. Lalu ada satu cerita. Saudara ingat Petrus? Waktu Tuhan Yesus disalib, waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia takut seperti Elia. Dia takut. Pada saat Yesus disalib, Alkitab nggak bercerita Petrus ada di bawah kaki salib Tuhan. Nggak. Petrus jauh-jauh melihat dari jauh. Takut-takut kalau dia disangka muridnya. Dia takut dan sangkal Yesus. Tadi pada saat mereka berkumpul di ledeng Yerusalem. Dengan arti mereka berdiam di Gunung Horeb. Pada saat mereka masuk ke Gunung Sinai, rohani mereka. Pada saat mereka masuk di dalam kehadiran Allah, sesuatu terjadi. Hari Pentakosta terjadi. Roh Kudus turun atas mereka. Dan apa yang terjadi? Right after that verse, setelah setelah ayat perikop itu, yang terjadilah begini. Yesus berdiri di balkoni dan dia preach. Waktu dia preach tentang apa? Dia preach bukan tentang hari Pentakosta. Dia preach yang paling besar tentang Yesus dari Nazaret yang dia sangkal, saudara. Dengar baik. Kalau kita masih dalam gereja ini, tanpa kita juga dekat dengan dunia. Bukan serupa dengan dunia, dekat dengan dunia. Kita tidak berfungsi seperti semestinya. Tapi sebelum kita bisa keluar, dekat dulu dengan Tuhan. Doa di Gunung Horeb Tuhan. Itu yang Elia lakukan dan Tuhan bawa dia, saudara. Tuhan bawa dia, saudara. Dan ini menjawab pada pendekatan yang kelima, kebenaran yang kelima. Dengarkan suara Allah yang lembut. Sering kita berpikir bahwa Allah selalu melakukan hal-hal yang spektakuler. Betul nggak? Orang pincang berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati bangkit. Saya punya teman satu, saudara, dulu pelayanan ke Kalimantan pedalaman. Di tengah Kalimantan di pedalaman, lagi pada melayani, anak kecil meninggal, saudara. Anak kecil meninggal, dia bingung. Dia bingung apa yang harus saya lakukan. Pada saat ada di Kalimantan seperti itu, saudara,
pendeta kalau datang itu kayak dukun. Disangka seperti makhluk sesuatu. Jadi orang-orang bilang, doakan, tolong doakan, tolong doakan. Lalu apa yang terjadi? Ada mati anak kecil ini. Lalu dia doakan anak ini, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara bisa sangka kan? Anak ini hidup lagi. Hidup lagi, saudara. Dan kita selalu berpikir gini, oh saya mau lihat sesuatu yang spektakuler. Tapi firman Allah katakan begini yang Elia alami. Lalu firmannya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Tuhan pergi dari situ, nggak ada lagi depan Elia. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Wah, angin kencang, gempa bumi. Dan sesudah angin itu terjadi gempa, tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datang api. Tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saudara, kata angin sepoi-sepoi itu sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia kurang pas kalau menurut saya. Karena dalam bahasa aslinya itu dog. Artinya begini, suara bisikan yang hampir tak terdengar. Contohnya begini, kalau saya ngomong nih, kalau gini kan, Kosonyong. Nah itu saya berteriak kan. Kosonyong, itu saya ngomong. Yang ini begini, Kosonyong. Dengar gak kok? Oh dengar hebat. Atau saya panggil Brian. Yang dimaksud di sini itu Elia. 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 Roni. Sepoi. Tadinya ada gempa, ada angin, ada api, nggak ada Tuhan di situ. Tapi pada saat semuanya sudah reda, John, Yanti. Pada saat Elia mendengar suara whispering yang hampir tak terdengar, apa yang dilakukan Elia, saudara? Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar, berdiri di pintu goa. Supaya apa dia tutupi mukanya? Karena dia tahu Allah ada. Orang dulu kalau nggak tutupin mukanya, kalau melihat Allah mati, saudara. Jadi nggak boleh memandang Allah langsung. Makanya waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dia tunjukkan punggungnya, bukan mukanya Tuhan. Maka itu Elia tutupi mukanya dengan jubahnya. Allah tanya lagi, lah ngapain kamu di sini? Kamu nabi. Elia dengar panggilan Tuhan. Elia dengar kata-kata Tuhan yang lembut. Elia mendengarnya. Dan Elia pasang telinga baik-baik untuk mendengar. Saudara yang kekasih, kadang Tuhan bicara dalam hidupmu dengan suara yang lembut. Mungkin dia katakan begini, datang kepadaku, kau yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Come. Mungkin pagi-pagi saat saudara bangun, ada satu suara dalam hati, whispering, hampir tak terdengar. Aku rindu kamu. Yuk kita ngobrol dalam doa. Atau mungkin waktu saat kita sibuk-sibuk kerja di komputer, ketik-ketik, 5+5 sama dengan 10. Kerja di kantor, akar berapa, order kapan masuknya, tiba-tiba pada saat tak. Dalam hati sudah ada keluar, Andrew, can you come to your room and pray with me? Pada saat kita mengalami kegagalan dalam hidup ini, kita cari yang spektakuler, tapi mungkin pada saat itu Tuhan berbisik. Lita, that's okay. You will be okay. Tapi seringkali dalam hidup kita mau yang spektakuler, saudara. Saya ingin melihat orang lumpuh berjalan, baru saya percaya. Saya ingin lihat Tuhan di depan kamar saya berdiri, baru saya mau ke gereja. Baru saya percaya Tuhan. Saya mau lihat Tuhan hancurkan sesuatu,
baru saya percaya Tuhan. Kalau dia Tuhan, buktikan dia Tuhan, baru saya ke gereja. Padahal Tuhan datang ke hidupmu dan katakan, hai, datang kepadaku engkau yang letih lesu, aku memberikan kelegaan kepadamu. Mari. Elia tahu dan dia dengar. Dia keluar, dia tutupi mukanya. Dan selanjutnya suruh baca ayat-ayat itu. Elia bangkit dan berjalan memenuhi panggilannya kembali. Yang terakhir saudara, Allah memberikan kepastian akan masa depan yang penuh pengharapan. Allah memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Waktu Elia jatuh dia bilang begini, nggak ada lagi nabi, nggak ada lagi orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Sekarang Izebel mau bunuh aku. Tapi ayat yang berikutnya dia katakan begini, tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel. Dan itu bangsa yang Ahab pimpin, bangsa yang tadinya penyembah Baal. Ya, ini semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia. Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan buat saudara. What you have to do is just listen and take your step into your future. Itu yang Allah mau saudara. Tapi seringkali ketakutan lebih unggul daripada keyakinan iman kita. Anak muda, dalam hidupmu masih 40, 60, 70 tahun ke depan. Langkahi dengan iman. Maka itu firman Tuhan katakan, hai orang muda, jagalah kelakuanmu sesuai firman Tuhan. Karena dari situlah engkau akan berjalan dalam kesuksesan demi kesuksesan. Jalani dengan iman. Suami-suami, kasihilah istrimu. Apa tuh? Mana tadi? Saya pernah baca satu. Mana tadi? Oh, nggak ada di sini ya. Saya cari-cari tuh. Mana yang perubahan-perubahan itu? Oh, di depan. Oh, di depan. Apa disebutnya? Perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi satu perubahan. Berubahlah. Saya akan tambahkan sedikit di belakang. Ya kan? Perubahan tidak disebut sebagai perubahan kalau belum terjadi perubahan. Karena itu berubahlah sesuai pembaharuan, perubahan yang merubah saudara dalam perubahan-perubahan yang merubah hidupmu. Berubahlah. Mengerti? Tidak saya. Saya tidak ngerti. Maksudnya begini, kalau saudara udah diberikan firman, karena firman itu jalan pelita bagi kita, berubah saudara. Berubah. Karena kalau sudah belum berubah, walaupun saudara sudah tahu firman, artinya bukan perubahan, artinya bukan transformasi, artinya Roma 12 ayat 2 belum terjadi. Berubahlah walau pembaharuan akal budimu, itu belum terjadi saudara. Tapi Elia lakukan hal ini. Elia lakukan hal ini. Dia melihat masa depan dia, Tuhan janjikan sesuatu, dia melangkah dan lakukan sesuatu. Allah yang memberikan kekuatan dalam hidupmu. ICC. Let's move on. Dengar gak? Apa? ICC. Let's move on. ICC. Let's get up. ICC. Let's do something for God. I'll be shining and be the best for God. Hari ini saya mau bilang begini saudara. Tutup Alkitab saudara. Dan lihat saya. Hari ini Tuhan ingin katakan begini. Mungkin kita letih dalam perjalanan bergereja. Sejak tahun 80 kita berjalan. Mungkin kita letih. Mungkin kita lesu. Mungkin kita mulai menurun. Mungkin kita mulai kehilangan kekuatan. Dengar baik gereja Tuhan. Dengar baik church. Saatnya kita datang dalam doa. Saatnya kita berdiri di depan Tuhan di atas Gunung Horeb. Saatnya Jemaat ICC, saya ingin mengajak setiap saudara untuk datang dalam tiap doa yang diadakan oleh gereja. Secara corporate kita datang. Kalau saudara mau lihat ada kekuatan baru, kalau ICC ingin lihat ada kekuatan baru, datang ke Gunung Horeb. Di East ada tempat doa,
Di West ada tempat doa, di Central ada tempat doa. Banyak kemungkinan, banyak kesempatan, datang. And you will see miracles. Dan hari ini Tuhan mau bilang begini sebagai penutup. Dia katakan begini, ICC, come to me. I want to hug you. I want to give you strength. Dan saya percaya saudara, kalau saudara mulai kehilangan semangat dalam gereja ini, mari sama-sama saya, kita berjalan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Dia berlari tapi tidak lelah. Dia berjalan tapi tidak lesu. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Mungkin saatnya kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Apa kerjamu di sini, John? Apa kerjamu di sini, Ko Sunyo? Apa kerjamu di sini, Ko Roni? Apa kerjamu di sini, Bang Arnold? Apa kerjamu di sini, Amiao? Apa kerjamu di sini, Mulyadi? Apa kerjamu di sini, Ko Daniel? Apa kerjamu di sini, Kokur? Apa kerjamu di sini, Ko Alek? What are you doing here? Apa kerjamu di sini, Evelyn dan Roni? Apa kerjamu di sini, Alex, David? Apa kerjamu di sini, Jessica, Nana, Brian, Fanny? Apa kerjamu di sini, Ciratna? Saatnya kita masuk ke gunung Allah, berdoa, minta kekuatan. Dan setelah itu kita pergi, beritakan Injil kemanapun kita ada, berfungsi di dalam kerajaan Allah. Kalau saat ini saya katakan, Tuhan, ampuni saya. Saya sudah lama tidak datang ke gunung Tuhan. Mungkin tiap hari saya berdoa makan, berdoa tidur. Mungkin saya saat teduh 5 menit. Tapi pernahkah saya secara corporate datang bersama-sama umat Tuhan, mohon kekuatan buat ICC? Pernahkah? Kalau ini sudah katakan, Tuhan tolong saya, supaya saya bisa. Letakkan tanganmu di dada, puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan, terima kasih. Masih ada saudara, puji Tuhan, terima kasih, saya lihat tangan saudara. Masih ada saudara yang mau katakan, Tuhan tolong saya. Tolong saya, beri kekuatan buat saya untuk melakukan apa yang harusnya saya lakukan. Letakkan tanganmu di dada. Puji Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya lihat tangan saudara. Tetap letakkan di tangan saudara. Kalau hari ini adalah turning point saudara, seperti Elia mengalaminya bersama dengan Tuhan, saudara akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidupmu. Terima kasih untuk tangan-tangan saudara, letakkan di dada saudara. Bapa, Engkau lihat Tuhan, mereka yang mau mengambil langkah, mereka mungkin letih Tuhan, kami letih, kami lesu, kami kurang kekuatan Allah, kami takut. Tapi hari ini Tuhan merupakan turning point buat kami. Kami mau bersinar bersama dengan Tuhan. Kami mau datang ke Gunung Horeb menerima kekuatan daripada Allah. Dan kemudian kami pergi sesuai fungsi kami, berfungsi dalam dunia ini Allah. Jadi itu Allah tolong kami, berkati kami dengan kekuatan Allah. Berkati kami Tuhan dengan satu kekuatan yang baru. Mari ajar kami untuk mengerti bahwa kekuatan itu ada pada kami dalam roh-Mu. Ajar kami untuk memakainya Tuhan. Dan itu Bapak saat ini Allah,
Mari ajak kami terbang tinggi seperti Raja Wali. Sembunyikan kami juga di balik sayap-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa melihat Tuhan, kebesaran Allah dalam hidup kami. Seperti Engkau berbisik pada kami Tuhan tiap hari. Saatnya kami mau dengar-dengaran, mempersiapkan telinga rohani kami. Mendengar suara-Mu yang lembut, yang mengajak kami melakukan sesuatu. Ajar kami Tuhan tidak menjadi pasif. Ajar kami untuk tidak menjadi apatis. Tapi ajar kami untuk menjadi kreatif, menjadi aktif Tuhan. Ajar kami untuk memiliki spirit of willingness. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan minta kami lakukan. Mari Bapa ajar kami. Ajar kami. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang sudah meletakkan tangan di dada mereka. Tanda mereka mau melakukan firman Allah. Biarlah Bapa firman yang sudah dibagikan ini tertanam dalam hati kami masing-masing. Bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tolong kami Tuhan, supaya apa yang sudah kami berikan, kami kembalikan kepada Tuhan dalam perpuluhan-perpuluhan kami. Dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengaturnya. Dengan juga berkati tangan-tangan sudah memberi. Biarlah mereka melihat janji Allah ya dan amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan serahkan semua ini. Yang percaya katakan amin. Saya minta yang bawa persembahan dan saya undang Ci.